Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhal musyahiduna wal musyahidatul kiram, azani Allah wa iyyakum. Ahlan bikum wa marhaban fi hadzal dars al-fiqh al-islami. Saya sebagai pemateri fikih ibadah di sini ingin menyampaikan muqaddimah terkait dengan ilmu fikih yang selalu kita dengar-dengar atau selalu kita berurusan dengan fikih ini. Di dalam syariat Islam, kita sama-sama ketahui seorang hamba tidaklah diterima ibadahnya kalau dia tidak memiliki ilmunya. Nah, suatu ibadah tentu saja erat kaitannya dengan ilmu fikih. Dalam ilmu fikih ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memasuki materi fikih itu sendiri. Pertama, yaitu ayat ta'arrafad darisu ala ma'nal fiqhi wa fadlihi wa hukmu ta'allumihi. Hendaklah seorang pelajar itu, orang yang menuntut ilmu itu mengenal dengan baik makna fikih. Pengertian fikih itu sendiri apa? Kita kenal pelaku-pelaku fikih itu siapa-siapa saja. Kita tahu dari mana diambil sumbernya fikih, kemudian keutamaan fikih itu apa, dan hukum untuk mempelajari fikih itu apa. Jadi itu tahapan pertama. Kemudian yang kedua, ayuraghibad darisa fi ta'allumil fiqhi. Hendaklah kita memberikan semangat, motivasi, rasa ingin mengetahui, ingin memperdalam ilmu fikih itu sendiri kepada orang-orang yang belajar ilmu fikih. Tentunya ini harus ditanam sejak awal sebelum dia masuk ke dalam pembelajaran al-fiqhu al-islami. Kemudian yang ketiga, ayyudrikad darisu al-marahilat tarikhiyah li ilmil fiqh. Hendaklah pelajar itu mengetahui bagaimana tingkatan-tingkatan sejarah terbentuknya ilmu fikih. Tahapan-tahapan bagaimana fikih itu melalui proses-proses dari masa ke masa, tingkatan-tingkatannya. Seperti misalnya fi ahdi tasyri', masa turunnya wahyu fikih itu seperti apa. Kemudian fi ahdi sahabah, fi asr sahabah, pada masa sahabat, fi asr tabi'in wa atba'i tabi'in, para tabi'un tabi'in dan seterusnya, sampai generasi al-madzahib al-fiqhiyah dan generasi al-asril hadir, modern, zaman kita sekarang ini. Fikih itu seperti apa? Itu tahapan-tahapan yang dilalui oleh fikih. Kemudian berikutnya yang keempat, an yasirad darisu mu'azziman li a'immatil fiqh. Hendaklah seorang pelajar, orang yang ingin mendalami ilmu fikih, dia harus ditanamkan rasa bangga untuk mempelajari ilmu fikih dan memuliakan orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih. Nah, tanpa demikian maka tentu saja tidak bisa, karena seseorang mendalami ilmu pengetahuan harus didasari dengan rasa cinta dan mulia dalam dirinya, sehingga apapun yang dia pelajari akan meresap dan terrealisasi, terlaksana dalam kehidupannya sehari-hari. Mu'tarifan bifadlihim, dengan mengakui keutamaan-keutamaan mereka, artinya kemuliaan-kemuliaan mereka dan jasa-jasa mereka, a'immatul fikhi. Kemudian juga mujillan li juhudihim, menghargai karya-karya mereka dan usaha-usaha para imam yang atau ulama atau fuqaha yang bergerak di bidang ilmu fikih.
Berikutnya yang kelima, yang harus sama-sama kita fahami dulu sebelum memasuki pembelajaran fikih, ialah ayafhamad darisu al-furuqa bainal madarisil fiqhiyah. Hendaklah seorang pelajar itu memahami al-furuq, perbedaan-perbedaan antara al-madaris al-fiqhiyah. Ya. Apa namanya? Sekolah-sekolah yang berdasarkan fikih madhab. Ya, dan di sana ada beberapa madrasah, di antaranya madrasah ahli hadis, madrasah ahli ra'yi, ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya juga, ya, hendaklah seorang penuntut ilmu yang mempelajari ilmu fikih mengetahui, ya, adab-adab dalam memulai belajar ilmu fikih, ya, baik itu didasari dengan toharohnya, ya, kemudian ibadah-ibadah lainnya, doa, ya, memakai parfum, memakai pakaian yang layak, dan seterusnya. Dan terakhir, hendaklah seorang pelajar itu ya'rifad daris makna tamadhub wa hukmuhu. Apa arti dari bermadhab? Karena fikih itu memiliki madhab, ya, yang 4. Wa hukmuhu, dan hukum bermadhab itu apa? Wa yufarriqu bainal mamnu'i minhu wal jaiz. Dan mana yang boleh dilakukan dalam bermadhab dan mana juga yang dilarang seseorang itu untuk bermadhab. Inilah kiranya poin-poin yang harus kita dalami agar semua materi ataupun pelajaran yang kita pelajari di dalam fikih ibadah ini bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan, realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.